Halo anak-anak ibu siswa kelas 7. Hari ini kita belajar matematika di dalam materi yang baru, bab yang baru, yaitu persamaan linier satu variabel. Simak ya anak-anak ya. Persamaan linier satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan hanya memiliki satu variabel pangkat 1. Apa itu kalimat terbuka? Kalimat yang mengandung satu atau lebih variabel dan belum diketahui kebenarannya. Contoh seperti ini. X, nah jadi dia dalam bentuk variabel ya nak ya. X tambah 2 sama dengan 5. Nah, kan kita belum tahu berapa nilainya nih. X tambah 2 sama dengan 5. Tapi kalau kita ganti X-nya dengan 3, maka kalimat itu akan menjadi benar. Tapi kalau kita ganti X-nya dengan misalkan 5, maka kalimatnya menjadi salah. Kenapa? Karena 5 tambah 3 tidak sama dengan 8. Oke, jadi persamaan linier satu variabel itu seringkali disingkat dengan PLSV. Jadi dia mengandung 3 unsur yang utama. Perhatikan di situ, dia merupakan kalimat terbuka. Kemudian memiliki satu jenis variabel. Jadi variabelnya hanya satu dan pangkatnya juga satu. Kemudian ada tanda sama dengan. Nah, bentuk umum dari persamaan linier satu variabel itu adalah AX tambah B sama dengan C. Seperti contoh itu, X kurang 3 sama dengan 7. 4A tambah 5 sama dengan 25. Nah, itu adalah contoh-contoh dari persamaan linier satu variabel. Coba di sini ada soal latihan. Tentukan mana yang merupakan persamaan linier satu variabel. Coba kalian ada situ 5 soalnya nak. 1. 3x dikurang 2 sama dengan 10. Nah, kita lihat dulu tadi unsurnya itu. Apakah dia kalimat terbuka? Iya. Nah, apakah memiliki satu variabel? Betul. Variabelnya adalah x dan pangkatnya 1. Oke, jadi dia adalah PLSV. Contoh nomor 2. 2x pangkat 2 tambah 3 sama dengan 4. Nah, kenapa ini bukan PLSV? Karena di sana variabel x berpangkat 2. Padahal tadi syarat dari PLSV itu adalah pangkatnya 1. Jadi itu bukan PLSV. Soal nomor 3, X tambah Y sama dengan 6. Juga bukan PLSV. Kenapa anak-anak? Di situ variabelnya ada 2, yaitu X dan Y. Sementara pada PLSV variabelnya harus 1. Judulnya saja pun sudah persamaan linier satu variabel. Oke, soal nomor 4, X kurang 4. Ya, ini juga bukan PLSV karena tidak ada tanda sama dengan. Tadi kan syaratnya harus ada tanda sama dengan. Jadi itu bukan PLSV. Nomor 5, 5M tambah 2 sama dengan 2M dikurang 1. Apakah ini PLSV? Iya. Variabelnya 1 yaitu M. Oke, kita lanjut ya anak ya. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan persamaan linier satu variabel itu? Nah, apa pula yang dimaksud dengan penyelesaian PLSV itu? Nah, penyelesaian PLSV adalah mencari atau menentukan nilai variabel sehingga menjadi pernyataan yang benar. Jadi kita mencari nilai variabelnya. Langkah-langkahnya di situ, pindahkan suku yang memiliki variabel ke salah satu sisi, misalkan ke ruas kiri. Dan suku yang tidak memiliki variabel konstanta ke sisi lain, misalnya ke ruas kanan. Jadi kamu harus tahu yang mana ruas kiri, yang mana ruas kanan. Seperti contoh di sini, 6x tambah 9 itu adalah ruas kiri. 5x kurang 5 adalah ruas kanan. Jadi antara ruas
kiri dengan ruas kanan itu dipisahkan dengan sama dengan. Ya. Nah, kemudian yang kedua, tentukan nilai variabelnya. Bagaimana caranya? Kedua ruas nanti kita bagi atau kali dengan bilangan yang sama. Oke, anak-anak ya. Nah, ada nanti beberapa cara untuk menyelesaikan PLSP. Kita lihat dulu satu persatu. Oke, cara yang pertama adalah dengan menambah, mengurang, mengali, dan membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Artinya begini anak-anak. Ibarat suatu timbangan, kalau misalkan timbangan itu sama bebannya, maka dia akan setara. Tapi kalau berbeda beban, maka ada miring ke kanan ataupun miring ke kiri ya. Jadi harus sama. Sama. Misalkan kita menambah di ruas kiri 5, maka di kanan pun harus kita tambah 5. Kalau misalkan di ruas kanan kita kali 10, maka di ruas kanan juga harus kita kali 10. Nah, pada saat kapan kita menggunakan tambah kurang kali bagi tadi? Ya, perhatikan ya. Kita lihat contoh nomor 1. 2x ditambah 1 sama dengan 7. Jawab. Nah, tadi kan untuk cara kita menyelesaikan langkah-langkahnya kita usahakan ya nak, di ruas kiri yang mengandung variabel, di ruas kanan yang konstanta. Perhatikan di sini ya. Iya, perhatikan. Di ruas kiri ada konstanta 1. Jadi kita hilangkan dulu nak. Karena 2x tambah 1 itu tidak sejenis. Yang mana yang sejenis? Ya konstanta dengan konstanta. Itu 1 dan 7 itu sejenis. Nah, berarti 1 di ruas kiri harus kita hilangkan. Hilangkan sini bukan berarti harus dibuang begitu nak ya. Tapi kita buat menjadi 0. Nah, disinilah tadi perannya. Kalau dia positif 1 menambah 1, maka supaya dia menjadi 0 tentu harus kita kurang 1 ya. Jadi di ruas kiri 2x tambah 1 dikurang 1. Nah, karena di ruas kiri kita kurang 1, maka di ruas kanan juga kurang 1. Sehingga persamaannya menjadi 2x tambah 1 dikurang 1 sama dengan 7. Kurang 1. Oke, jadi 1 kurang 1 kan 0. 7 kurang 1, 6. Sehingga persamaannya menjadi 2x sama dengan 6. Lalu, kita kan mencari nilai x. Sementara di situ koefisiennya masih 2. Padahal kita mengusahakan supaya koefisiennya itu 1. 1x atau x. Nah, bagaimana caranya supaya koefisiennya menjadi 1? Maka kedua ruas kita bagi dengan koefisien tadi. Di situ kan koefisiennya 2. Berarti supaya menjadi 1 tentu kita bagi 2. Jadi kedua ruas kita bagi 2. Jadi 2x per 2 sama dengan 6 per 2. Nah, 2 bagi 2 kan sudah sama dengan 1. Sehingga di ruas kiri tinggal x. Berapa 6 bagi 2? Iya, 3. Jadi hasilnya adalah x sama dengan 3. Nah, lihat contoh nomor 2. Di situ 2x kurang 5 sama dengan 7. Nah, minus 5 itu kita supaya menjadi 0, tentu kan dia ditambah 5. Jadi kita tambah aja dengan ambil lawannya ya. Jadi kalau dia tambah tadi kita kurang. Kalau di sini kurang kita tambah. Oke, sehingga untuk nomor 2 penyelesaiannya adalah x sama dengan 6. Diperhatikan tuh anak-anak ya. Oke. Nah, perhatikan di sini ada contoh nomor 3. Nanti kamu pelajari. Di situ ada buat keterangannya. Kedua ruas tambah 3. Kedua ruas dikurang x. Nah, coba kita bahas dulu nomor 3. 2x kurang 3 sama dengan x tambah 9. Nah, di situ ada negatif 3. Maka kedua ruas kita tambah 3. Oke, sehingga di ruas kiri tinggallah 2x. Di ruas kanan menjadi x ditambah 12. Karena 9 tambah 3 sama dengan 12. Nah, sehingga di ruas kanan ada x. Jadi x tambah 12 itu kan tidak sejenis. Jadi kita hilangkan x-nya. Maka supaya dia hilang kita kurang dengan
X. Berarti kedua ruas dikurang X. Sehingga persamaannya menjadi 2X dikurang X sama dengan X dikurang X tambah 12. Sehingga di ruas kanan X kurang X itu kan 0. Sehingga dia menjadi 12. Maka berapakah 2X dikurang X? Iya, di situ kan sebenarnya ada koefisien 1 ya nak ya. Itu artinya 2X dikurang 1X. Tinggal 1X sama dengan 12 atau X sama dengan 12. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 12. Oke, nanti simak soal nomor 4. Di situ kamu bisa semakin mengembangkan daya pikir kamu ya nak. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ada cara paling mudah untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel ya. Tapi dasarnya tadi itu yang menambah, mengali, mengurang, membagi. Nah, bagaimana kalau kita pakai cara praktis, cara cepat? Itu pindah ruas. Nah, perhatikan nak. Ingat ya, jika pindah ruas dari ruas kiri ke ruas kanan atau sebaliknya, maka kalau tadi persamaan itu dikurang, itu kalau pindah ruas dia menjadi ditambah. Sebaliknya, kalau dia di ruas kiri ditambah, maka pindah ruas dia menjadi dikurang. Nah, kemudian dibagi. Kalau dia dibagi, pembagian, maka dia di ruas kiri nanti, di pindah ruas nanti dia menjadi dikali. Nah, kalau dikali, maka nanti pindah ruas dia menjadi membagi. Coba perhatikan contohnya. 2X tambah 1 sama dengan 7. Perhatikan, kita mengusahakan di ruas kiri itu yang variabel, di ruas kanan konstanta. Ternyata di ruas kiri ada konstanta. Nah, pindahkan ini ke ruas kanan. Karena situ tambah 1, maka kalau dia pindah ke ruas kanan berarti menjadi dikurang. Sehingga persamaannya menjadi 2X sama dengan 7 dikurang 1. Nah, itu yang pindah tadi ya, yang positif 1 menjadi kurang 1. Ya, hasilnya adalah 2X sama dengan 6. Nah, 2 kali X. Nah, dia kan perkalian dikali. Nah, kalau dia kita pindahkan ke ruas kanan, maka dia menjadi dibagi. Hingga menjadi X sama dengan 6 dibagi 2 atau 6 per 2. X sama dengan 3. Oke, kita lihat dulu contoh nomor 2. 4M kurang 7 sama dengan M tambah 5. Nah, lihat 4M dengan negatif 7 kan bukan sejenis. Nanti yang negatif 7 kau pindahkan ke ruas kanan. Kemudian yang M di ruas kanan pindahkan ke ruas kiri. Oke, kita lihat. 4M kurang 7 sama dengan M tambah 5. Nah, negatif 7 pindahkan ke ruas kanan. Ya, dia menjadi tambah 7. 5 tambah 7. Nah, M pindahkan ke ruas kiri karena dia mengandung variabel, sehingga persamaannya menjadi 4M dikurang M sama dengan 5 tambah 7. Berapakah 4M dikurang M? Hasilnya 3M. 5 tambah 7 sama dengan 12. Nah, 3 kali M, 3M sama dengan 12. Ingat tadi kalau dia perkalian. Kita kalau pindah ruas dia ke kanan menjadi bagi. Jadi M sama dengan 12 per 3. M sama dengan 4. Jadi penyelesaiannya adalah M sama dengan 4. Oke. Ini dia ya nak ya. Ini dia soalnya tadi. M sama dengan 4. Oke. Nah, di sana ada latihan soal. Kamu kerjakan. Ikuti tadi cara-cara yang sudah Ibu buat ya. Oke, sampai sekian dulu pelajaran kita. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.